Sebagai manusia, pernahkah kamu merasa direndahkan oleh orang lain? Ya, semua manusia pernah mengalami hal ini. Lalu, bagaimana biasanya respon kita sebagai orang beriman ketika kita mengalami kondisi direndahkan? Dalam mengerjakan misi Kristus di dunia, Kristus pun harus mengalami direndahkan. Mengapa? Karena Kristus harus mati di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Kolose 1 ayat 22 menyatakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kematian Kristus adalah satu-satunya jalan menyelamatkan kita, dan kematian yang harus Kristus alami adalah kematian di kayu salib. Jalan menuju kematian Kristus adalah proses perendahan diri yang Yesus alami dan lakukan. Mari kita lihat lebih detail di dalam Filipi 2 ayat 1-11 bagaimana Kristus mengalami direndahkan. Yang pertama, sebagai anak Allah, Kristus yang seharusnya dipuji, diagungkan, disembah, dan dimuliakan. Tetapi ia memilih menjadi sama seperti manusia. Dan sebagai manusia, Kristus menderita sengsara. Yang kedua, untuk menyelesaikan misinya di dunia, Kristus harus melewati jalan penderitaan. Yang ketiga, jalan penderitaan itu harus berakhir di kayu salib. Kematian di salib adalah kematian yang mengerikan dan memalukan pada masa itu. Dan yang keempat, Kristus mati, dikuburkan, dan turun dalam kerajaan. Dan apa yang diperoleh Kristus setelah ia mengalami direndahkan? Ayat 9-14 dinyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kristus direndahkan bukan hanya memberi pembenaran dan pengampunan dosa bagi kita manusia, tetapi juga akhirnya Allah memuliakan dia. Lalu dari teladan Kristus ini, sebagai seorang beriman, kita juga pasti mengalami kondisi direndahkan oleh orang lain. Bagaimana seharusnya kita berespon? Yang seharusnya kita lakukan adalah kembali mengubah cara berpikir kita dan mengarahkannya kepada teladan Kristus. Apa yang sudah Kristus lakukan dan karyakan. Dan seharusnya hati dan pikiran kita terus mengarah kepada teladan Kristus. Dengan mengingat bahwa pribadi Kristus dan teladannya dalam mengalami direndahkan serendah-rendahnya, mari minta pertolongannya di dalam doa. Ketika kita masih mengalami atau kita sedang mengalami direndahkan oleh orang lain, datang kepadanya, ingat teladannya, minta pertolongannya, agar kita bisa melewati masa-masa itu dan kita akhirnya bisa memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.